Kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio TV One. Saya akan perkenalkan satu persatu. Nih di sebelah kanan saya sudah hadir cantik sekali berwarna pink. Senada dengan saya ada Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional Universitas Binus dan Synergy Policies. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Sehat? Sehat, terima kasih. Oke. Baik, di sebelah Mbak Dina ini juga sudah hadir ada Pak Anan Nurdin, analis politik Timur Tengah. Selamat malam Pak Anan. Selamat malam. Sehat Pak Anan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita harus sehat ya. Selain dua narasumber ini juga kita masih menunggu kehadiran dari Dr. Dinyoman Indira, dokter yang pernah bekerja di Gaza, Palestina, dari Mercy Indonesia. Tapi sambil kita menunggu kehadiran dari Dr. Andira, kita mulai dulu bersama dengan narasumber yang sudah hadir. Saya mau ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, ini kalau kita melihat ya situasi sekarang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Hamas untuk segera menyetujui proposal gencatan senjata. Katanya Israel juga sudah setuju dan ini tinggal diberikan ke mediator yakni Qatar dan juga Mesir. Analisa Anda seperti apa tentang apa yang terjadi saat ini? Jadi pertama, politik luar negeri itu adalah perpanjangan tangan dari politik dalam negeri. Jadi kalau saya melihatnya siapa yang mau negosiasi harus kita cek dulu situasi di dalam negerinya seperti apa. Kalau Donald Trump kita tahu di dalam negerinya itu sebenarnya dia single fighter ya. Dia punya ide yang seringkali impulsif dan dia berpikir bahwa semua bidak di papan catur dunia itu bisa dimainkan kapanpun. Jadi dia berpikir kalau situasinya semakin uncertain, semakin tidak pasti, justru kemungkinan dia bisa dapat benefit, bisa dapat untung, itu bisa lebih besar. Logika pebisnis sekali. Sementara kita lihat pemain yang lain adalah Israel. Ini yang diperjuangkan Donald Trump, bahkan kalau saya bilang di outsourcing ya oleh si Israel kepada Amerika Serikat, biar yang tangannya kotor, yang duitnya keluar, itu sekarang Amerika Serikat. Itu kepentingannya sekarang adalah menjelang pemilu di Israel. Dan posisi Benjamin Netanyahu sedang sangat turun, terendah sepanjang 2025, dan kita tahu sejak dia berkuasa sebenarnya, status partainya dia itu bukan mayoritas yang mayoritas penuh ya. Jadi dia sifatnya hang parlemen. Jadi parlemen yang digantung sebenarnya karena beda suaranya dengan partai oposisi itu sangat tipis. Jadi sekarang yang sedang berlomba mendapatkan suara tandingan itu adalah orang-orang yang juga kita kenal terlibat langsung dalam perang seperti panglima perangnya, Panglima Angkatan Bersenjata, kemudian juga Direktur Mossad, dan dulu mantan Perdana Menteri Naftali Bennett, itu yang sekarang yang paling depan. Jadi kita bayangkan lawan-lawan politiknya Netanyahu garis keras semua. Semua adalah pemain di bidang militer. Jadi Anda bisa membayangkan orang yang berlomba seperti itu kira-kira arahnya makin melunak atau makin keras? Tentu makin keras. Jadi apapun yang dikatakan Donald Trump, berarti kita harus cek juga di dalam negerinya Israel kecenderungannya itu justru berlawanan dengan apa yang disampaikan oleh Trump. Oke, dengan kata lain Netanyahu sedang dalam kondisi terdesak? Netanyahu dalam posisi terdesak. Secara politik di dalam negeri dia tidak kuat. Jadi dia harus berusaha menunjukkan juga kepada rekan-rekannya yang sesama Israel bahwa dia itu punya deliverable, punya hasil yang sesuai dengan dia mau. Akhir bulan Juli ini itu sebenarnya sudah ada deadline baru lagi dari kabinet karena sistemnya parlementer ya. Jadi suara dari kabinet itu mewakili suara partai. Kalau enggak kan Perdana Menteri bisa di no confidence ya. Itu adalah untuk membersihkan tepi barat. Kemarin kita tahu kenapa Gaza bisa sampai bersih juga seperti sekarang karena diminta juga oleh anggota parlemennya, anggota kabinetnya dia untuk menyingkirkan semua orang di Gaza. Jadi ini bukan maunya perorangan lagi, tapi memang suara di Israel itu sedang menguat ke arah yang sangat keras ya secara militer. Oke, sangat keras situasinya di Israel. Saya mau ke Pak Anan kalau begitu. Pak Anan, dengan adanya proposal gencatan senjata ini, apakah ini juga bisa dikatakan ada tekanan politik yang sedang diberikan ke Hamas? Ya, memang ada sebuah pertanyaan besar ketika tiba-tiba sekarang Trump mengumumkan gencatan senjata setelah hampir lebih dari 600 hari perang. Tepatnya sekitar 634 hari perang melawan Gaza dan juga tepi barat tidak ketinggalan. Ini mengingatkan kita kepada bagaimana Trump tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Iran. Dan sekarang juga terjadi tiba-tiba mengumumkan gencatan senjata dengan Gaza, dengan Hamas dalam hal ini. Maka kita harus menganalisa apa sebab dibalik itu. Kalau dengan Iran mungkin kita paham bahwa ternyata
serangan dari Iran itu begitu kuat. Kekuatannya ya, begitu kekuatannya ternyata di luar kalkulasi mereka, prediksi mereka. Nah, dengan Gaza ini ada apa? Karena kekuatan militer mereka dikatakan tidak ada. Nah, maka mungkin ada beberapa faktor yang menjadikan Trump ini akhirnya bagaimana menjadi semacam inisiator untuk gencatan senjata. Salah satunya kalau menurut saya adalah bahwa Trump dengan Benjamin Netanyahu ini tidak ingin dilihat di muka internasional bahwa gencatan senjata ini atas inisiatif dan tekanan dunia internasional. Bahwa kondisi di Timur Tengah masih di bawah kendali Amerika Serikat, masih di bawah kendali Benjamin Netanyahu, masih di bawah kendali Israel dalam hal ini. Maka mereka mempunyai inisiatif sendiri. Yang kedua, seperti kata Mbak Dina, bahwa memang kondisi internal politik internal di Israel sendiri sangat tidak menentu. Nah, kemarin ada semacam pertanyaan bahwa ada semacam jaminan bahwa Benjamin Netanyahu tidak akan diadili. Ya, Benjamin Netanyahu aman secara posisi sebagai Perdana Menteri. Nah, dengan ada jaminan internal ini, maka akhirnya oke lah kita gencatan senjata. Cuman yang harus kita analisa lebih dalam adalah bahwa Benjamin Netanyahu itu ibaratnya selalu megang madu dan racun. Dia retorika politiknya mengatakan bahwa oke gencatan senjata. Ya, dia berbicara gitu setuju, Israel juga sudah setuju gencatan senjata dan Trump mengumumkannya, dan bahkan Trump lebih menekan kepada Hamas daripada kepada Israel. Tapi di tangan yang kiri Benjamin Netanyahu tetap menyerang itu dia Gaza. Dan bahkan lebih tidak manusiawi. Semakin Kenapa? meningkat. Ya, semakin meningkatnya itu ada hal yang sangat tidak manusiawi, yaitu bahwa UNRWA selaku badan PBB yang memberikan bantuan ke lapangan itu ditutup. Karena diduga bahwa itu digunakan oleh orang-orang yang pro kepada Palestina. Itu maka Israel dan Amerika Serikat menuntut UNRWA ditutup beraktivitas di Gaza. Maka yang sekarang melakukan adalah perusahaan bikinan dari Amerika Serikat dan Israel yang memberikan bantuan ke sana. Yang sangat tidak manusiawi adalah bahwa ketika rakyat Gaza mengantri makanan itu ditembak. Diserang juga gitu ya. Itu banyak sekali. Akhirnya sekarang itu bahasa di Gaza itu adalah kita bukan ngantri makanan. Kita bukan ngantri bantuan, tapi kita ngantri membawa mayat dari tempat bantuan tersebut. Ini kan sebuah kondisi yang sangat tidak berperikmanusiaan ya. Secara hukum internasional ini jelas sudah melakukan pelanggaran besar terhadap apa yang terjadi kondisi di sana. Kemudian faktor yang ketiga kenapa tiba-tiba ada gencatan senjata adalah bahwa komandan perang Israel sendiri merasa khawatir dengan kondisi mental para pasukannya di Gaza. Ya, ini sudah mencapai titik terendah rasa frustasi berperang di Gaza. Karena beda dengan perang dengan Iran, hanya lewat udara, hanya lewat drone, tidak ada pasukan yang terlibat sehingga tidak mengganggu mental. Mereka hanya mungkin bahasa sederhananya di balik kemudi mengendalikan pasukan drone gitu kan ya. Tapi kalau di Gaza ini kan darat, invasi darat, mereka berhadapan langsung. Dan kita tahu kekuatan Hamas dalam hal ini ya karena mereka di Gaza maka mereka menguasai lapangan. Ini beban mental yang sangat luar biasa ya kepada pasukan Israel, kepada orang-orang Israel. Maka militer Israel mengatakan bahwa ini harus kita redakan, harus kita turunkan. Kalau tidak akan begitu banyak gangguan-gangguan mental yang dirasakan oleh tentara-tentara Israel yang ada di lapangan. Kemudian yang selanjutnya juga yang faktor keempat kenapa ada gencatan senjata adalah bahwa keluarga tahanan Israel yang sekarang di Gaza yang di Hamas ini juga demonya sangat luar biasa dan mereka mempengaruhi publik sangat dominan. Bagaimana Benjamin Netanyahu itu dianggap tidak bisa memberikan keamanan maksimal kepada warganya. Maka berarti dia dianggap sebagai Perdana Menteri yang gagal. Perdana Menteri yang tidak bisa menjamin keamanan bagi negaranya dan bagi rakyatnya. Apalagi dengan kasus Iran kemarin. Di mana rudal-rudal Iran dengan begitu bebas menaklukkan Iron Dome yang harga per itemnya itu hampir $100 juta. Ini kan semacam kelemahan Benjamin Netanyahu di depan mata. Maka harus ada sesuatu yang dilakukan. Tekanan-tekanan seperti ini tidak bisa diselesaikan oleh militer. Tidak bisa diselesaikan oleh senjata Amerika Serikat sekalipun. Harus ada sesuatu yang dilakukan. Maka akhirnya mereka masuklah ke ide merubah taktik, merubah strategi perang. Bagaimana mereka bisa mengendalikannya. Di satu sisi mereka bisa mengendalikan kondisi di dalam negeri, ya internal di Israel sendiri. Tapi di satu sisi juga bagaimana dia
tetap digambarkan bahwa dia itu pemenang di dalam perang. Oke, berubah strategi di Israel. Tapi kalau kita lihat, Israel ini kan justru tidak mengindahkan adanya himbauan yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk adanya gencatan senjata. Serangan seperti yang dikatakan Pak Anan, ini bertubi-tubi semakin meningkat terus dilakukan oleh Israel ke Gaza, Palestina. Ada tekanan juga nggak sih yang dirasakan oleh Israel di dalam negeri? Sebenarnya dari protes dari masyarakat Israel yang mengalami kerusakan bangunan, kemudian mereka juga harus kehilangan bisnis karena ekonominya kan mau nggak mau juga terhenti ya karena situasi yang tidak pasti juga. Itu ada kan kemarin ada yang menuntut kemudian untuk ganti rugi. Cuman agak anehnya adalah minta ganti ruginya ke PBB gitu ya. Jadi ini gimana sih orang inisiatifnya juga dari mereka juga yang menyerang sendiri kepada orang-orang itu. Jadi kita harus lihat memang gencatan senjata itu ternyata bisa berbagai motif ya. Bukan untuk semata-mata menuju damai, tapi bisa juga untuk strategi ulang, nyusun strategi ulang gitu ya. Jadi untuk kayak narik nafas dulu dalam melakukan sesuatu. Makanya kita harus yang sensitif itu kita harus lihat kalau mau ada gencatan senjata yang mengarah pada perdamaian, harusnya negara-negara yang lain yang mendukung dan juga menjadi penjamin itu harusnya bukan cuma satu negara. Apalagi kalau dalam hal ini Amerika Serikat karena jelas mereka bias. Nah yang saya tunggu-tunggu ini sebenarnya Eropa. Ternyata Eropa malah makin pecah dalam situasi yang seperti sekarang. Uni Eropa suaranya kalau dilihat dari Brussels, von der Leyen itu orang Jerman dan Jerman itu posisinya memang mendukung Israel penuh. Jadi Jerman, Italia, Austria, kemudian Hungaria, Czech Republic itu pro terhadap Israel. Jadi nggak bisa konsensus kan di dalam Uni Eropa. Sementara negara-negara yang lain udah bilang tuh sebenarnya kayak Spanyol, kemudian Eropa yang udah bukan EU ya, tapi si Inggris misalnya, itu kan udah jelas bilang ini jelas di luar dari prinsip-prinsip kemanusiaan, sama sekali nggak masuk akal dan seterusnya. Tapi belum ada mengerucut ke sana. Nah saya juga malah bertanya kemarin Perancis udah susah-susah datang ke sini bilang kita pro terhadap Gaza, di mana dia gitu kan? Dalam situasi ini tidak bisa menjadi pemersatu untuk Eropa. Oke, jadi bisa disimpulkan juga bahwa ini ibarat drama yang sedang dibangun antara Netanyahu dan juga Trump. Jadi apa yang dilakukan Trump yang ingin menjadi juru damai ini nyatanya bukan murni untuk upaya damai perdamaian saja, tapi juga strategi politik. Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Sebelum kita lanjutkan dialog, kami hadirkan informasi ini terlebih dahulu. Pemirsa, serangan Israel ke Gaza, Palestina pada hari Rabu 2 Juli 2025 mengakibatkan kerusakan rumah dan menewaskan Direktur Rumah Sakit Indonesia, Dr. Marwan Al-Sultan dan keluarganya. Inilah video kenangan Dr. Marwan Al-Sultan semasa hidup bersama dengan aktivis kemanusiaan Mercy Indonesia. Bersama relawan, Dr. Marwan tak pernah lelah untuk membantu memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat di Gaza, Palestina yang terluka akibat perang. Misil Zionis menghantam tempat tinggal dokter yang kemudian menewaskan dokter Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Dr. Marwan ini tidak pernah lelah untuk membantu memberikan layanan kesehatan untuk masyarakat di Gaza, Palestina yang terluka akibat perang. Misil Zionis ini menghantam tempat tinggal Dr. Marwan yang berada di kawasan Tal Al-Hawa yang berada di bagian barat Gaza. Dr. Marwan, istri dan anak-anaknya tewas seketika. Warga Gaza kini sudah benar-benar menderita. Mereka terusir dari tanah kelahiran. Sampai kapan pemirsa, Israel ini terus berbuat keji meski dunia sudah mengecam kejahatan perang yang dilakukan Netanyahu. Kita lanjutkan diskusi kita. Kebetulan ini narasumber kita sudah hadir dari Mercy Indonesia, ada Dr. Ninyoman Indira, dokter yang pernah bertugas di Gaza selaku relawan Mercy Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Dr. Indira. Mbak Vera. Sehat Indira? Alhamdulillah. Kami ingin menyampaikan turut berduka cita karena juga kami sudah mendengar informasi atas tewasnya satu keluarga dokter ataupun direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Tapi
Dokter, kami ingin tahu apakah Mercy juga mendapatkan informasi terbaru bagaimana kondisi di Gaza Palestina saat ini, dokter? Ya, jadi kondisi Gaza saat ini mungkin masih tidak jauh berbeda yang kita lihat di media sosial ya. Sejak saya masih di sana sekitar awal Maret itu sudah mulai blokade, semua truk bantuan tidak ada yang bisa masuk sampai hingga saat ini ya. Kita tahu masih berjalan blokade dan memang di daerah kita sendiri mungkin daerah Rumah Sakit Indonesia, rumah sakit kita ini ada berada di daerah Beit Lahia, Gaza Utara. Nah itu di mana kemarin sempat terjadi serangan oleh penjajah Israel kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu. Rumah sakit kita diinvasi oleh Israel dan saat itu pula daerah-daerah sekitar rumah sakit dan juga rumah sakit kita diserang oleh mereka, termasuk berbagai macam bantuan yang sudah kita berikan ya dari rakyat Indonesia untuk masyarakat Gaza gitu ya. Tangki solar, generator, oksigen station dan sebagainya kayak gitu yang sudah kita kumpulkan sama-sama, kita bangun lagi sama-sama untuk masyarakat Gaza itu juga akhirnya diserang oleh penjajah Israel dan ketika mereka masuk lagi ke sana, invasi lagi ke sana, terpaksa waktu itu rumah sakit kami kosongkan, kita kosongkan dan Dr. Marwan termasuk salah satu orang terakhir yang ada di rumah sakit itu. Itu hingga pada akhirnya dengan sangat terpaksa beberapa tim medis yang ada di sana harus mengungsikan diri ya, berpindah diri, ada yang ke Gaza City atau ke kota Gaza atau juga yang ke Gaza Selatan gitu. Jadi seperti itu kondisinya. Kami tidak bisa membayangkan bagaimana semencekamnya situasi di sana. Mungkin dokter bisa cerita bagaimana sebetulnya warga Gaza yang ada di sana, apakah juga sempat begitu mengekspresikan rasa takut ataupun kesedihan? Ya, kalau sedih pasti iya ya, dan kalau kita lihat di berbagai media sosial atau berita gitu ya, kita tahu bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang sangat kuat. Bangsa yang kuat, bangsa yang memang dari tahun 1947 ya, 1948 mereka mengalami Nakba dan sampai sekarang. Ya, udah hampir 80 tahun ya Mbak ya, dan mengalami penjajahan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Dan memang di sana mereka tahu gitu ya, ini kondisi mereka sedang tidak baik, mereka hidup dengan penuh keterbatasan, tapi namanya mereka juga manusia ya. Kadang mereka mengungkapkan rasa kesedihan mereka, apalagi ketika mungkin salah satu teman sejawat mereka, dokter-dokter teman-teman saya di sana yang syahid gitu. Mereka nggak segan untuk mengkontak saya gitu, bilang, saya sedih, saya berduka, dokter ini meninggal, dokter A meninggal, dokter B meninggal. Karena kita tahu udah ratusan dokter Gaza yang meninggal di sana ya, di samping mungkin hampir 60.000 penduduk Gaza syahid. Tapi kita tahu banyak ratusan dokter di sana juga yang turut tewas gitu. Padahal mereka mungkin nggak ada kepentingan apa-apa, hanya untuk menolong masyarakat mereka sendiri gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka juga tidak lepas dari serangan Israel. Kadang mereka juga sempat mengontak kami gitu ya. Kami masih menjaga silaturahim gitu ya. Mercy dan relawan kita di sana, staf lokal di sana, kami masih menjaga komunikasi walaupun memang koneksi internet sangat terbatas gitu. Tapi kami masih komunikasi. Dan juga mereka tak segan gitu ya mengungkapkan, ya kami di sini makannya hanya seperti ini, kami memang merasa lapar, tapi alhamdulillah. Mereka selalu mengungkapkan alhamdulillah. Tapi alhamdulillah Tuhan masih memberikan kami kehidupan, Allah masih memberikan kami kehidupan. Jadi di samping mereka mungkin masih merasa, ya mereka merasa memang kondisi mereka yang sangat terpuruk, tapi mereka masih tidak lupa untuk bersyukur dengan kondisi yang ada. Ya gitu. Dan memang juga berapa kali bilang saya kangen dengan minuman ini, saya kangen dengan makanan ini, saya sudah lama tidak makan daging, saya sudah lama tidak merasakan daging sapi itu seperti apa, daging ayam itu seperti apa gitu. Tapi di samping itu mereka masih tetap berusaha payah untuk tetap bersyukur gitu ya. Di tengah mungkin kondisi mereka atau saudara-saudara mereka banyak yang syahid gitu, tapi Allah masih memberikan kehidupan untuk mereka semua di sana. Gitu. Oke. Dokter, ini kan dokter juga bertugas di Gaza untuk menangani pasien-pasien warga Gaza yang luka-luka, tentu dalam kondisi yang juga mencekam. Serangan Israel bertubi-tubi terus datang. Bagaimana kemudian yang dirasakan oleh dokter ketika itu? Adakah rasa takut atau sebetulnya rasa takut itu hilang ketika melihat ada senyum yang terlihat dari warga Gaza saat Anda membantu mereka? Ya, kebetulan waktu itu saya pas masuk itu pas lagi gencatan senjata kemarin yang sekitar bulan Januari, akhir Januari itu saya sempat merasakan masuk ke Gaza dalam kondisi gencatan senjata gitu. Kalau merasa takut, alhamdulillah karena memang ya kami menguatkan diri semuanya di sini para relawan bahwasanya memang kita di sana datang untuk membantu saudara-saudara kita dalam rangka kita menyebutnya jihad profesi. Kita sebagai dokter, sebagai perawat udah
Kalaupun ada rasa takut, kita lupakan dulu rasa takut. Dan memang ketika kita masuk sana itu memang hilang gitu ya. Kalau saya jujur, saya pribadi hilang ketika saya langsung berhadapan dengan saudara-saudara kita di sana. Saya masih ingat banget ketika mereka begitu welcome ya, bertemu dengan kita ya. Mereka sangat, oh Masya Allah, kalian datang dari Indonesia yang notabene 8.000 kilometer dari Gaza, kalian datang ke sini menempuh perjalanan yang tidak sedikit, 24 jam lebih. Kami sangat terharu gitu, kami sangat bangga saudara-saudara muslim kita datang ke sini membantu kami gitu. Dikala mungkin kita tahu ya banyak juga negara-negara yang mencoba untuk hadir di sekitar mereka, tetangga-tetangga, tapi tidak bisa masuk. Tapi kalian dari Indonesia 8.000 km datang untuk membantu kami gitu. Dan senyumannya itu yang bikin kami udah lupa sama rasa takut. Apalagi kalau ngeliat senyuman anak-anak Gaza ya, itu kayak aduh, berharga banget. Kalau sampai sekarang itu buat saya mood booster ya, ngeliat foto-foto mereka dulu, senyuman anak-anak Gaza. Misalkan saya habis menjahit luka mereka, menjahit kepala mereka di tengah mungkin keterbatasan obat bius yang harus kita minimalisir karena obat-obatan terbatas gitu ya. Saya mencoba untuk menolong mereka sebisa yang semampu kami dengan kondisi yang terbatas. Dan ketika selesai kami menolong mereka, menjahit mereka, mereka mengucapkan terima kasih, syukron dokter gitu. Terus kami balas dengan memberikan permen ataupun coklat, dan mereka tersenyum lebar sambil memeluk kami. Itu udah sesuatu yang nggak priceless banget sih, nggak bisa dibayar. Dan itu ya yang menguatkan kami semua di situ ya, para relawan Mercy mungkin yang pernah ke sana atau relawan lain yang pernah ke sana. Ya hal-hal itu yang mungkin yang membuat rasa takut kita udah hilang seketika. Oke. Tapi dokter, ketika menyaksikan kondisi di sana, separah apa sih kondisinya dokter? Kalau waktu saya ke sana tuh memang kalau Gaza Utara dibilang 90% bangunan hancur ya. Bangunan hancur. Memang kan ibaratnya Gaza Utara tuh daerah pertempuran ya, daerah pertempuran. Jadi daerah kalau di Gaza Utara tuh ada Beit Lahia, ada Beit Hanun, ada Jabalia. Nah itu daerah-daerah pertempuran ya, para pejuang Gaza dan para penjajah. Di sana 90% bangunan sudah hancur. Dan saat saya masuk itu memang rumah sakit Indonesia tuh ada di Gaza Utara, di posisi yang sangat strategis menurut saya pribadi ya. Dan memang salah satu rumah sakit yang menjadi tumpuan masyarakat Gaza gitu. Jadi memang sebegitu besarnya gitu ya rasa terima kasih mereka dan rasa ikatan mereka terhadap orang-orang Indonesia gitu. Karena mereka tahu oh itu rumah sakitnya orang-orang Indonesia dan didonasikan dari uang-uang recehan-recehan penduduk-penduduk Indonesia gitu. Dan itu sekarang menjadi rumah sakit tumpuan di Gaza Utara. Ya di tempat medan pertempuran tuh rumah sakit kita yang jadi tumpuan. Kayak gitu ceritanya. Jadi ya gitu. Dokter, sampai saat ini masih terus berkomunikasi sama relawan di sana. Kondisinya seperti apa saat ini? Ya, jadi memang kami masih terus berkomunikasi ya. Tim relawan yang lain, para presidium Mercy juga masih terus berkomunikasi. Kami terus aktif ya berkomunikasi, menanyakan bagaimana kondisi di sana. Kita juga tidak melupakan bagaimana relawan lokal kita di sana. Kita punya ada beberapa relawan yang membantu kita di sana gitu. Alhamdulillah juga beberapa minggu yang lalu ya, walaupun terjadi blokade pangan, Mercy berupaya untuk tetap memberikan bantuan pangan ya, yang dibantu oleh staf-staf lokal kita di sana gitu. Karena kita tahu kondisi blokade pangan gitu ya, kondisi truk bantuan tidak masuk. Saat itulah masyarakat Gaza butuh bantuan dari kita, dan di sini kami Mercy tetap berupaya untuk memberikan bantuan semampu yang kita bisa, dibantu oleh para staf lokal kita di sana. Oke. Mbak Dina, melihat kondisi situasi yang diceritakan oleh Dokter Indira tentunya miris sekali kita lihat situasinya saat ini. Tentu dengan adanya proposal gencatan senjata ini bisa dikatakan sebagai secercah harapan bagi warga Gaza untuk sejenak mendapatkan bantuan-bantuan yang sebelumnya banyak yang tidak diterima oleh mereka. Sulit untuk masuk ke sana. Apakah memang benar gencatan senjata ini akan bisa berjalan sesuai yang diinginkan oleh warga Gaza, atau sebetulnya ada hal terselubung lain yang terlihat dari proposal gencatan senjata ini? Sedih ya dengar cerita begitu. Masalahnya di politiknya belum klop, ibaratnya orang masak itu bahan bakunya belum ada gitu, belum lengkap untuk menjadikan ini gencatan bersenjata yang bisa aktif dalam waktu lama dan juga arahnya bisa stabil menuju satu perdamaian. Itu kalau saya bacanya belum. Jadi justru saya melihat karena tadi ada agenda dari kabinet di Israel bahwa sampai bulan Juli berakhir sebelum reses di Knesset atau parlemennya Israel,
mereka bahkan punya agenda tambahan untuk membersihkan tepi barat. Jadi tinggal ya ini minggu depan Benjamin Netanyahu kan akan jumpa dengan Presiden Trump. Saya sih melihatnya serangan yang hari ini kita lihat itu jadi satu bagian dari Israel untuk mengatakan bahwa apapun yang Amerika rencanakan, kita juga punya rencana sendiri, gitu. Jadi sebenarnya saya sih mendorong ya dari pihak internasional, termasuk juga Indonesia dari sisi diplomasi, juga dari sisi politik, supaya kita bukan cukup saja hanya di bagian kemanusiaan, tapi front politik ini tetap harus masuk. Tadi saya sebutkan para pemain penting di PBB seperti anggota P5 itu sekarang belum masuk menjadi penjamin. Inggris misalnya itu sudah dalam posisi yang lebih keras dan mereka membantu ya katanya secara kemanusiaan, kemudian dana juga kepada Palestinian Authority ya, otoritas Palestina. Cuman ya baru itu. Sementara Amerika Serikat seperti saya bilang tadi nggak genuine ya. Dan saya melihat Netanyahu ini punya target selama Trump berkuasa, dia harus bisa mencaplok seluruh wilayah wilayah Palestina. Baik. Kita ingin minta analisa lain dari Pak Anan, tapi ditahan nanti ya. Kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, kalau kita mendengar cerita dari Dr. Indira, kondisi 90% rusak di Gaza Palestina. Adakah mungkin analisa lain kalau tadi Mbak Dina ini mengatakan bahwa rasanya masih sulit, bahan-bahannya belum ada. Bagaimana dengan Pak Anan? Ya, justru sebuah pertanyaan besar yang harus muncul di semua orang yang namanya manusia, yang punya sisi kemanusiaan, bahwa ini adalah bukan tentang angka, berapa korban, berapa hari, berapa lama, tapi ini tentang kemanusiaan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Kita sekarang berpikir siapa yang bisa menghentikan kondisi ini. Terlalu banyak orang mempunyai kepentingan, pihak mempunyai kepentingan di Palestina. Ini sehingga ada sebuah pertanyaan besar. Apakah Israel dan Amerika Serikat sedang merencanakan sesuatu yang pernah terjadi di Amerika? Ketika itu mereka menghabiskan seluruh suku Indian misalnya. Atau sedang menunggu apa yang terjadi di negara yang lain. Satu ras yang mereka habiskan semuanya untuk kepentingan politik mereka. Apakah genosida itu yang akan menjadi target akhir? Nah, ketika genosida menjadi target akhir, maka menjadi pertanyaan besarnya adalah siapa yang bisa menghentikannya? Di peradaban modern hari ini, dengan masalah hak asasi manusia, analisa politik, analisa ekonomi dan sebagainya, hal ini masih diperbolehkan. Ini sebuah pertanyaan besar. Di mana sisi kemanusiaan kita? Seperti kata Mbak Dina tadi, bahwa harus ada unsur-unsur politik yang ikut bermain. Bukan hanya sebatas kepada relawan, bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Itu tidak cukup. Harus ada tekanan politik yang kuat dari berbagai pihak. Eropa sebetulnya mungkin lebih banyak yang terikat oleh sejarah Holocaust mungkin gitu ya. Mereka terikat oleh sejarah seperti itu. Nah, harus ada negara-negara alternatif yang berjuang, yang bergerak untuk menghentikan kondisi kemanusiaan yang sangat luar biasa seperti kata dokter tadi. Ini kan tidak bisa dibiarkan. Nah, mungkin disitulah Indonesia bisa masuk. Ya, Kementerian Luar Negeri Indonesia harus mempunyai peranan yang lebih signifikan. Apalagi sekarang kita Kementerian Luar Negeri Indonesia sekarang mempunyai Wakil Menteri khusus Timur Tengah. Nah, mungkin ini bisa berperan di situ lebih dalam, lebih kuat. Mudah-mudahan itu bisa berperan ya. Saya mau ke Dokter Indira sebagai penutup, Dokter. Bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh warga Gaza, ini siapa saja yang mengirimkannya dan apakah itu berhasil masuk ke Gaza Palestina? Ya, jadi kalau bicara bantuan saat ini sekali lagi belum ada truk bantuan yang bisa masuk. Saya kemarin sempat dengar ada beberapa truk bisa masuk, tapi itu pun hanya sedikit ya. Dari sekian ratus truk bantuan yang masuk tuh hanya sedikit yang bisa masuk gitu. Jadi kalau misalkan saat ini memang agak sulit ya gitu. Tapi kita tetap dari Mercy kemarin kita berupaya bagaimana caranya di dalam tuh kita tetap memberikan bantuan ya. Dengan cara kita tetap membeli walaupun memang harganya pasti selangit gitu ya. Karena kondisinya seperti ini kita tetap beli. Walaupun harga kondisi selangit kita tetap berupaya untuk memenuhi bantuan dari untuk masyarakat Gaza gitu. Terakhir dokter, harapan apa yang diinginkan oleh dokter selaku orang yang pernah melihat situasi di Gaza Palestina? Jadi kalau harapan ya, kalau saya lihat ya terlepas dari ketegaran mereka, tapi saya tahu mereka mungkin sudah sangat lelah dengan semua ini. Mereka sudah sangat lelah. Walaupun kita tahu mereka pernah mengalami perang yang cukup panjang gitu, tapi dengan hampir ya 2 tahun ya, hampir 2 tahun dari Oktober 2023 sampai sekarang, saya melihat mereka sangat lelah gitu.
tapi mereka masih berupaya untuk bertahan, ya, menjaga tanah air mereka sendiri dengan kondisi yang terbatas, dengan mungkin rumah mereka yang sudah roboh, dengan mungkin saudara-saudari mereka yang sudah syahid gitu ya, dengan kondisi tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik. Di sana tidak ada listrik, tidak ada air seperti PLN dan PAMI kita gitu. Tapi memang saya setuju dengan yang Pak Adnan sampaikan ya, tidak cukup kita nih hanya bantuan kemanusiaan ya, tapi kita juga butuh nih peran, iya, termasuk Indonesia yang saya lihat sepertinya masih bisa untuk lebih ya Pak ya, berperan lebih. Iya, baik. Ya. Kita terus pantau ya, kita doakan semoga segera ada langkah yang terbaik agar saudara-saudara kita di Gaza Palestina ini bisa mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Terima kasih banyak Dr. Indira, terima kasih Mbak Dina, terima kasih Pak Anan atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam.